Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya teman-teman semuanya di channel Emril Media. Kita kembali mengabarkan informasi perkembangan program bantuan sosial dari pemerintah. Di video kali ini kita akan coba menyampaikan informasi update terbaru untuk bantuan PKH dan BPNT. Kenapa demikian? Karena saat ini sudah memasuki juga di akhir bulan Agustus dan kita akan memasuki bulan September 2025. Padahal tahap ketiga itu periode salurnya adalah Juli, Agustus, September 2025. Apakah memungkinkan akan dicairkan di bulan Agustus ini atau memang nanti cairnya di bulan September 2025? Nah, teman-teman sahabat sosial, kita akan menyampaikan kabar baik dan kabar buruk untuk PKH dan BPNT tahap ketiga nantinya. Silakan ditonton ya video ini sampai habis, jangan di-skip. Kita akan menyampaikan informasi detailnya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya lanjut bahas ke poin-poin pembahasannya, bagi yang baru gabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih atas support dari rekan-rekan semuanya. Terkait informasi program bantuan sosial PKH dan BPNT telah ditetapkan tentunya. Nah, teman-teman, 3 bulan ini, Juli, Agustus, itu telah dilakukan proses untuk penyaluran bantuan PKH dan BPNT. Jadi proses ini bukan hanya langsung cair, ada tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum nama KPM tersebut ditetapkan. Tahapan tersebut ditetapkan tentunya atas instruksi dari Kementerian Sosial. Nah, teman-teman, jangan gembira dulu, yang cair di tahap kedua tentunya belum tentu cair lagi di tahap ketiga, atau memang yang belum dapat di tahap 2, tahap pertama bisa saja nanti dapat di tahap ketiga. Ingat ya, pemerintah akan terus melakukan proses updating data. Hal ini gunanya untuk proses transparansi sehingga penyaluran bantuan sosial ini lebih tepat sasaran. Nah, teman-teman, kita menyampaikan kabar baik dan buruk terkait penyaluran bantuan PKH dan BPNT tahap ketiga, alokasi bulan Juli, Agustus, September 2025. Yang pertama, teman-teman, bahwa penyaluran bantuan PKH dan BPNT ini yang sebelumnya lewat PT Pos Indonesia yang belum sama sekali cair sampai saat ini di tahap keduanya, dan kabar gembiranya adalah sudah ada instruksi ya yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk pendistribusian ATM KKS baru atau buku tabungannya, baik itu Bank Mandiri, Bank BRI maupun Bank Syariah Indonesia. Nah, teman-teman silakan komen di bawah apakah bantuannya atau memang kartu KKS transisi dari pos ke KKS sudah mendapatkan ATM KKS-nya ataupun buku tabungan yang telah ditetapkan. Nah, yang perlu diketahui di sini, kabar baiknya adalah banyak saat ini KPM validasi data baru yang baru mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT nanti di tahap ketiga. Kenapa demikian? Karena pemerintah menargetkan bahwa akan selalu ada proses graduasi secara alami atau secara dikeluarkan sebagai penerima manfaat karena beberapa kondisi hal seperti KPM tersebut sudah meningkat kondisi ekonominya, kemudian ada beberapa yang tidak terupdate mungkin datanya, kemudian KPM tersebut pindah domisili atau alamatnya tidak ditemukan, tentu KPM tersebut tidak cair lagi bantuannya di tahap nanti, dan sementara itu akan digantikan dengan KPM yang lain. Nah, teman-teman sahabat sosial semuanya, kabar gembira tentunya bagi yang belum cair di tahap kedua itu akan segera dicarikan juga di tahap ketiga, bisa saja nanti double bantuan yang diterima. Tahap 2 dan tahap 3 langsung cair tentunya. Apalagi yang proses burokol ini ya, yang belum cair sama sekali bantuan PKH dan BPNT-nya. Ingat ya, saat ini lagi proses distribusi ATM KKS dan buku tabungan. Dan teman-teman, ini juga merupakan kabar buruk yang perlu teman-teman ketahui. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial bekerja sama dengan PPATK, yaitu proses ini dilakukan pengecekan bagi KPM tentunya yang terlibat masalah-masalah di luar tersebut. Bagi penerima manfaat seperti ada yang terlibat judi online, ataupun bagi KPM tersebut yang sudah memiliki dari salah satu anggota keluarganya yang berpenghasilan di atas rata-rata atau UMK maupun UMP. Nah, teman-teman sahabat sosial, kemudian Kemensos juga melakukan kerjasama dengan Bank BI, Bank Indonesia. Nah, di sana akan dicek langsung bagi penerima manfaat atau KPM, dicek saldo rekeningnya apakah
melebihi batas kewajaran, ada yang saldonya 5 juta rupiah atau di atas tersebut, tentunya bisa saja KPM tersebut akan disurvei langsung nantinya dan dikeluarkan sebagai penerima manfaat jika kondisi ekonominya tidak sesuai, tidak masuk dalam golongan desil 1 sampai dengan desil 4. Kemudian tentunya akan dicek juga rekening KPM yang sudah masuk bantuannya namun tidak diambil bantuannya lebih dari 3 bulan. Nah, ini perlu verifikasi lanjutkan apakah KPM tersebut layak atau tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Selanjutnya teman-teman sahabat sosial, untuk tahap ketiga nanti akan ada banyak KPM validasi data baru terkait dengan hasil ground check di tahap ketiga ini, bahwa ground checking telah dilakukan berdasarkan usulan dari masyarakat dan usulan dari dinas sosial. Nanti ditetapkan ya KPM-KPM tersebut layak atau tidak layak mendapatkan bantuan sosial, dan itu akan tersalurkan di tahap ketiga tentunya. Nah teman-teman, saat ini prosesnya di data Sixenji sudah proses cek rekening, tentu menunggu status apakah KPM tersebut layak atau tidak layak, maka statusnya akan naik menjadi rekening berhasil, nanti berubah jadi SPM dan berubah menjadi SI, Standing Instruction. Oke teman-teman sahabat sosial semuanya, itu ya beberapa terkait kabar baik dan kabar buruk untuk penyaluran bantuan PKH BPNT tahap ketiga tentunya. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di share, jangan lupa di like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.